Pernah nggak sih kepikiran kalau bisnis itu kayak sebuah permainan catur raksasa? Nah, manajemen strategik itu adalah cara kita buat mikirin beberapa langkah ke depan biar bisa menang. Ini bukan cuma soal bikin rencana, tapi ini adalah seni sekaligus ilmu buat bertahan dan unggul. Dan khusus buat Anda, para akuntan yang sehari-hari berurusan sama angka, peran Anda di permainan ini, wah jauh lebih krusial dari yang mungkin Anda kira. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat kenapa strategi itu penting banget. Terus, kita definisikan apa itu manajemen strategik biar kita semua satu frekuensi. Habis itu, kita bedah 3 tingkatan keputusannya, lihat proses intinya dari A sampai Z, dan yang paling penting, kita cari tahu di mana tepatnya posisi seorang akuntan di dalam semua ini. Yuk, langsung mulai aja. Kita mulai dari pertanyaan yang agak menantang ya. Kenapa sih perusahaan-perusahaan raksasa yang kelihatannya mustahil buat goyah? Ternyata bisa tumbang? Kita semua pasti pernah lihat ceritanya kan? Sebuah brand besar, uangnya banyak, sejarahnya panjang. Tiba-tiba kayak kehilangan arah. Ini bukan karena mereka kekurangan orang pintar atau kekurangan modal loh, tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang fundamental yang hilang. Dan inilah jawabannya. Seringkali masalahnya cuma satu, manajemen strategi mereka lemah. Dengerin deh, perusahaan besar itu jarang gagal karena kehabisan ide bagus. Mereka gagal karena nggak bisa memilih dan fokus menjalankan satu ide yang hebat. Nah, disitulah gunanya manajemen strategi. Tanpa itu, perusahaan sebesar apapun cuma jadi kayak kapal mewah yang terapung-apung di laut tanpa nahkoda. Oke, karena kita udah ngomongin ini terus, yuk kita samakan persepsi. Apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan manajemen strategik itu? Simpelnya begini, manajemen strategi itu adalah serangkaian keputusan dan aksi yang saling nyambung. Jadi, ini bukan sekedar daftar harapan atau mimpi ya. Ini lebih ke sebuah peta jalan yang konkret, yang jelas menunjukkan gimana perusahaan akan menggunakan kekuatannya untuk menghadapi tantangan di luar sana demi mencapai tujuannya. Nah, ini bagian yang menarik banget nih. Manajemen strategi itu punya dua sisi. Di satu sisi, dia itu ilmu. Ada teorinya, ada kerangka kerjanya, ada analisis data yang harus sistematis. Tapi di sisi lain, ini juga seni. Sebuah strategi yang berhasil di satu perusahaan belum tentu loh bisa langsung di-copy paste dan berhasil di tempat lain. Butuh intuisi, butuh adaptasi, butuh feeling. Itulah seninya. Oke, selanjutnya, strategi itu ternyata nggak dibuat di satu ruangan aja oleh satu orang. Ada tingkatannya, ada hierarkinya. Jadi siapa bikin keputusan apa dan di level mana? Mari kita lihat. Gampangnya begini, di level paling atas, tingkat korporasi, para bos besar kayak CEO itu nanya, kita ini mau main di bisnis apa aja sih? Turun satu level, di tingkat bisnis, manajernya mikir, oke, di pasar yang ini, gimana cara kita ngalahin kompetitor? Nah, paling bawah, di tingkat fungsional, kepala departemen, termasuk keuangan, mikirin kegiatan kita sehari-hari harus ngapain aja nih biar strategi di atas itu jalan. Semuanya harus selaras, harus nyambung dari atas sampai bawah. Sekarang kita masuk ke ruang mesinnya nih. Gimana caranya sebuah ide strategi yang keren itu bisa jadi kenyataan? Jawabannya ada di 3 proses inti, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Gampang kan ngingetnya? FIE. Nah, ini dia visualnya. Prosesnya itu sebuah siklus yang terus berputar. Ada 3 tahap utama. Formulasi alias merencanakan, implementasi alias mengerjakan, dan evaluasi alias memantau. Yuk kita kupas satu persatu. Tahap pertama, formulasi. Disinilah semua pekerjaan rumahnya. Bikin visi misi, analisis SWOT, nentuin tujuan, dan milih strateginya. Tapi tahu nggak bagian tersulit dari formulasi itu bukan nemuin 100 ide bagus. Bagian tersulitnya adalah punya keberanian buat bilang tidak ke 99 ide lainnya, supaya kita bisa fokus total ke satu ide yang paling hebat. Lanjut ke tahap implementasi. Inilah action stage-nya, jembatan antara rencana dan kenyataan. Dan jujur aja, disinilah kebanyakan strategi gagal total. Rencana secemerlang apapun di atas kertas itu nggak ada artinya kalau nggak diwujudkan jadi alokasi budget yang benar, target tahunan yang jelas, dan tim yang semangat menjalankannya. Terakhir, evaluasi. Anggap aja ini reality check kita, semacam GPS untuk strategi. Ini bukan cuma laporan akhir tahun loh, ini proses yang jalan terus-menerus buat ngecek, kita masih di jalur yang benar nggak? Asumsi kita masih berlaku nggak? Kalau ada yang melenceng, ya kita koreksi. Simpel kan? Nah, kita sampai di bagian yang paling seru buat Anda. Dari semua proses tadi, di manakah seorang akuntan berdiri? Jawabannya
ada di setiap tahap. Anda itu pemain kunci. Coba deh lihat, waktu formulasi data dari Anda itu jadi dasar buat analisis. Mau merger, Anda yang ngitung kelayakan finansialnya. Masuk ke implementasi, siapa yang bikin sistem kontrol dan alokasi budget? Anda juga. Pas evaluasi, Anda yang pakai alat canggih kayak balance scorecard buat ngukur kinerja dari berbagai sisi. Jadi jelas ya, Anda itu bukan sekedar pencatat skor. Anda itu co-pilot strategisnya perusahaan. Eits, tapi ada satu tantangan besar. Seperti yang tertulis di sini, mengevaluasi strategi di zaman sekarang itu makin susah. Kenapa? Karena masa depan itu makin nggak bisa ditebak, dunia berubahnya cepet banget. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang saya ingin Anda renungkan. Kalau strategi itu adalah peta, tapi medannya terus berubah setiap detik, gimana caranya seorang akuntan, sang ahli data, bisa bantu perusahaan supaya petanya tetap akurat? Peran Anda bukan lagi sekedar melaporkan apa yang terjadi di masa lalu. Tantangan terbesarnya adalah memberikan insight dari data supaya rencana untuk masa depan tetap tajam, relevan, dan bernilai. Jadi, bagaimana Anda akan menjawab tantangan itu?